Aduh, kalah lagi. Bodohnya aku. Gue tahu kenapa lu klik video ini. Saat ini atau beberapa jam yang lalu, pikiran lu lagi penuh, dada lu rasanya sesak, tangan lu gemetar, dan di otak lu cuman ada satu kalimat. Satu kali lagi, cuman modal segini, kalau menang gue bakal berhenti. Itu adalah fase paling menyiksa bagi seorang yang ingin sembuh dari judi online. Kita biasa menyebutnya sakau judol. Dorongan yang datang tiba-tiba, kayak ombak besar, yang siap menenggelamkan semua komitmen sembuh yang udah lu bangun berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Di video ini, gue nggak akan nyeramahin lu soal dosa, atau betapa bodohnya lu. Gue tahu lu udah tahu itu. Gue di sini untuk nemenin lu melewati 15 menit paling kritis dalam hidup lu hari ini. Kita akan bedah apa yang terjadi di otak lu saat dorongan itu muncul, dan tindakan darurat apa yang harus lo lakukan sekarang juga supaya lo nggak kalah lagi. Tonton video ini sampai habis, karena ini bisa jadi penentu masa depan lo. Pertama, kita harus paham dulu musuh kita. Kenapa sih berhenti judi online itu rasanya lebih susah daripada berhenti merokok, atau bahkan zat adiktif lainnya? Kenapa rasanya kayak kesurupan? Saat lo main judi online, otak lo dibombardir oleh zat yang namanya dopamin. Ini adalah zat kimia yang bikin kita merasa senang dan tertantang. Bedanya, judol memberikan intermittent reinforcement, hadiah yang nggak pasti. Ketidakpastian inilah yang bikin dopamin lu melonjak ribuan kali lipat dibanding aktivitas normal. Ketika lu memutuskan berhenti, otak lu mengalami penurunan dopamin secara drastis. Otak lu kelaparan. Nah, saat lu stres, bosen, atau ngeliat pemicu, kayak dapet duit atau lagi nggak punya duit, otak lu langsung teriak. Woi, gue butuh dopamin yang cepat. Lu buka situs itu sekarang. Jadi, sadarilah satu hal. Dorongan yang lu rasain sekarang bukan karena lu pengen uangnya semata. Otak lu lagi dijajah sama candu zat kimia tersebut. Dan kabar baiknya, dorongan kimiawi ini sifatnya sementara. Dia punya waktu kedaluarsa. Biasanya, puncaknya cuma bertahan 15-30 menit. Kalau lu bisa bertahan melewati 30 menit ini, lu menang. Sekarang mari kita masuk ke tindakan konkret. Apa yang harus lu lakukan detik ini juga saat keinginan itu menggebu-gebu? Jangan pernah bilang ke diri lu, gua nggak akan main judi seumur hidup. Otak lu yang lagi sakau bakal berontak karena target itu terlalu berat. Ganti kalimatnya menjadi, gua akan tunggu 15 menit lagi. Setelah 15 menit, terserah gua mau main apa enggak. Secara psikologis, lu menipu otak lu untuk meredakan kepanikan. Lu nggak bilang tidak, lu cuma bilang nanti. Dan tebak apa yang terjadi setelah 15 menit? Biasanya intensitas keinginannya akan turun dari skala 10 ke skala 4. Judi online itu berbahaya karena jarak antara keinginan dan tindakan cuma sebatas 3 kali klik di layar HP. Lu harus memutus akses instan ini. Matikan HP lu. Taruh di ruangan lain. Kalau ada orang rumah, titipin ke mereka. Bilang, tolong pegang HP gua selama 1 jam. Jangan kasih meskipun gua minta. Buat hambatan fisik antara diri lu dan agen judi tersebut. Jangan cuma duduk diam di kamar sambil nahan keinginan. Lu bakal kalah. Lu harus mindahin ketegangan di dalam kepala lu ke fisik. Berdiri sekarang juga, lakukan push-up sampai otot lu pegal. Atau pergi ke kamar mandi, basuh muka lu pakai air es. Atau langsung mandi air dingin. Perubahan suhu dan aktivitas fisik yang ekstrim bakal memaksa otak lu mengalihkan fokus dari layar HP ke tubuh lu. Candu itu tumbuh subur dalam kesunyian dan rahasia. Semakin lu menyendiri, semakin kuat bisikannya. Detik ini juga, telepon satu orang yang lu percaya dan tahu masalah lu. Bisa pasangan, orang tua, atau sahabat. Bilang ke mereka, bro, pikiran gue lagi kacau, dorongan main muncul lagi. Beneran tolong temenin gue ngobrol 10 menit saja, bahas apa aja terserah. Mengeluarkan isi pikiran lu lewat suara akan meruntuhkan ilusi judi di kepala lu. Saat sakau, otak lu bertindak curang. Dia cuma menayangkan potongan video saat lu menang, saat lu dapat scatter, saat lu ngerasa seneng.
otak lu menyembunyikan bagian akhirnya. Nah, tugas lu adalah memaksa memori lu menonton film itu sampai selesai. Ingat-ingat lagi. Gimana rasanya setelah lu kalah habis-habisan? Rasa mual di perut, gemetaran, bingung besok makan apa, kebohongan yang harus lu susun buat nutupin utang, dan muka kecewa orang-orang yang lu sayang. Apakah lu mau mengulang neraka itu lagi hari ini? Langkah-langkah tadi adalah pemadam kebakaran saat api dorongan itu muncul. Tapi kita nggak bisa terus-terusan cuman mademin api. Kita harus bikin rumah kita tahan api. Gimana caranya? 1. Kebiri finansial lu. Orang nggak bisa judi kalau nggak punya modal. Titipkan uang lu ke orang yang lu percaya. Batasi limit transaksi harian M-Banking lu jadi Rp50.000 per hari. Buat diri lu sekering mungkin dari akses dana instan. 2. Ubah lingkungan digital. Blokir semua situs judi pakai aplikasi DNS Blocker. Unfollow semua akun medsos yang suka bahas atau pamer kemenangan judol. Sadarlah, influencer atau grup yang pamer menang itu rata-rata disetting atau dibayar pakai uang kekalahan lo. 3. Isi kekosongan. Banyak orang balik judi karena bosan atau kesepian. Cari hobi baru yang juga menghasilkan dopamin sehat. Olahraga, main game konsol yang tanpa unsur gambling, atau mulai belajar skill baru yang bisa ngasilin uang halal secara bertahap. Teman-teman, kalau hari ini lu jatuh lagi atau lu ngerasa hampir roboh, gue mau bilang, jangan menyerah sama diri lu sendiri. Perjalanan keluar dari lingkaran setan ini emang gak linear. Kadang lu maju 3 langkah, mundur 1 langkah. Itu proses yang wajar. Tapi ingat, setiap kali lu berhasil bilang tidak pada satu putaran dorongan sakau, lu lagi memulihkan sel-sel otak lu yang rusak. Lu lagi ngambil alih kendali hidup lu dari bandar judi bangsat yang gak pernah peduli lu mau bunuh diri atau hancur. Lu lebih kuat dari sekadar algoritma mesin slot. Lu punya masa depan, dan lu berhak buat bahagia tanpa rasa was-was dikejar utang. Kalau video ini bermanfaat dan lu butuh teman buat berjuang, tulis di kolom komentar di bawah. Gua berhenti hari ini sebagai komitmen diri lu. Mari kita saling menguatkan. Saya tunggu cerita suksesmu di masa depan. Terima kasih telah menonton. Tetaplah berproses dan sampai jumpa di video 0% berikutnya.